Kelompok gua jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada dua kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, gua cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, gua jalan paling belakang. Di depan, ada Bekti yang buka jalan, plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, gua bisa lihat beberapa kali. Dira ngelirik gua, seolah ada yang mau dia bicarain. Dan gue pun jadi gak nyaman dilihat seolah-olah gue bawa sesuatu. 20 menit perjalanan, gue isi dengan nafas. Karena gue punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Indira ngedeketin gue. Lihat gak, di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, gue lihat. Pocong. Kata gue sebel. Dira cuma nyengir. Kemudian pergi lagi. Gue masih lihat tempat itu. Dan tiba-tiba, gue jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat gue cuma bercanda. Gue gak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, gue ngerasa ada yang ikutin gue di belakang. Leher belakang gua jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan dan gue bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, dua kelompok yang seharusnya di belakang gua sudah pada sampai duluan. Lu kemana aja? Kolis, teman gua yang sefakultas, nyamperin gua sambil marah. Maksudnya, gua bingung. Gua bisa lihat banyak pengawas, lihat gua gak enak. Akhirnya, Kolis bawa gua menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja, sampai hampir 1 jam. Gua udah panik sama yang lain. Lah, gua lewat jalan yang lupa ada kasih tanda, kata gua membela. Ya, tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung, apa gimana? Ndira ngedeketin gua dan Kolis. Kemudian dia bilang, sorry kak, gua tadi capek banget. Jadi minta berhenti lama buat istirahat. Gua bisa lihat Indira bohong. Ya udahlah, diriin tenda Gi buat kelompok. Habis ini ada game malam. Kolis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum gua tanya, Indira seolah tahu dan langsung jawab. Mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin gua makin gak enak. Gua dan Bekti mulai mendirikan dua tenda. Sementara Umil dan Indira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Gua masih mikirin ucapan Indira. Entah kayaknya gua familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Kolis manggil gua. Rupanya gua ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya gua nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya, gue baru tahu. Lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunain buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi gue gak lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini gak begitu jauh dari jalan utama. Kembali gue mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya? Gue balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, di mana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, gue bisa lihat Dira ada kecemasan dalam wajahnya. Gue langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, gue ngajak yang lain
ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu gua, di sana pasti banyak sampah. Rupanya, Indira berdiri tepat di belakang gua. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, gua bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi gua mengutin, Indira akhirnya ngomong, pocongnya usil ya mas. Gua cuma ngeliatin dia sambil tanya, pocong apa sih mbak? Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter. Gua lirik, Bekti dan Umil. Cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya gua tanya, Dir, kamu bisa lihat begituan tak? Apa cuma bikin gua jadi ketakutan? Loh, dia ngelihat gua curiga. Masnya bisa lihat juga kan? Gua gak bisa mbak. Akhirnya gua bilang, lah, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? Gua akhirnya ngeliat dia serius. Lu beneran gak lagi bercanda kan? Dira cuma menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kata gua. Akhirnya nyerah. Gak tahu mas. Gak tak hitung. 40 mungkin. Gua langsung lemes. Tapi mas, kata Dira, mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat? Akhirnya, kok tahu alasannya? Gua jadi inget waktu peristiwa gua dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya, Dira paham. Dari situ, gue mulai tertarik dan kemudian tanya, di sini cuma lu doang yang bisa lihat ya? Dira cuma menggeleng. Ada 5 yang bisa mas, terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang. Gua coba tanya, siapa aja? Tapi si Indira gak mau ngasih tahu. Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat. Indira cuma mengangguk, kemudian bilang, gak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat. Karena semakin penasaran, akhirnya gue tanya ke Indira, ada apa saja di sini? Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya. Mbak-mbak apa Dir? Itu di atas pohon ada mbak-mbak yang lagi liatin kita. Gua ngeliat ke atas, dan bener saja, leher gua meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan, gue ngelihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhin orang-orang yang berkumpul memutari. Gue pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Gue ngelirik ke Indira, kemudian ngomong pelan. Lu bilang ada 5 orang termasuk gua. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa? Lu ngomong jadi 3? Indira akhirnya ngomong. Yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Gua kaget dengan jarak sejauh itu. Bagaimana mungkin Indira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang gua tahu kating gua. Gua inget dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat gue bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya gue inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, gue kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngeliatin gue seolah-olah gue ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin gue merinding. Indira ngedeketin gue. Mas, gue lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kata gue. Bukannya lu udah tahu. Kita kesini pas Jumat Kliwon. Wajah Indira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar.
Ini tempat rame banget, Mas. Udah kayak pasar. Gua yang dengar itu langsung tahu. Di situ, cewek itu mulai ketawa. Serem banget ketawanya. Sampai gua gak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Gua cuma ngebatin, lah di sini gak ada penanggung jawabnya. Atau gimana? Setelah ketawa, dia nangis. Kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia mengeram. Mirip suara macan. Akhirnya, setelah gantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini, Indira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Gua ngedeketin Indira. Ada apa sih? Lu gak kerasa apa gimana? Kata Indira. Maksudnya mereka ngincar kita. Kata Indira. Kita? Gimana maksudnya? Kata gua. Tuh, tadi lihat gak sih? Mata tuh makhluk ngeliatin lu sambil nyengir. Indira akhirnya nunjuk tanah lapang. Di sini itu udah kayak pasar. Rame banget. Gua gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Indira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek? Kata Indira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya, kau tahu apa yang terjadi? Jadi, gue tanya, sekarang lu kasih tahu siapa selain gua, lu dan tuh cewek yang bisa lihat beginian? Indira tanpa giring gua ngikut ke anak-anak yang masih ngumpul. Kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Mas yang itu katanya nunjuk. Gua pun mendekati mas itu yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diem seolah gak panik sendiri. Indira nahan gua. Dia jahat, kata Indira. Gua gak paham maksudnya. Tapi begitu gua udah deket banget, dia ngelihat gua. Kemudian nyinden. Gua otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana gak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Gua semakin merinding total. Gua akhirnya cuma bisa ngeliatin. Pengawas yang lain, gak ada yang berani deketin nih cowok. Padahal Indira sendiri bilang, cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut, akhirnya gue dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana, akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada mbah-mbah yang pakai sarung doang. Di mana dia gak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini. Nah, kata beliau. Tuh mbak-mbak ngeliatin cowok yang nyiden sendiri. Tapi kayaknya beliau gak peduli. Malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun gak masuk akal. Karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasakan, kata mbah itu. Gua kagum melihatnya. Karena setelah teriak keras, tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walau mata tuh cowok melototin mbah ini. Tapi setelah entahnya pun apa di ubun-ubunnya, cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu, gue bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada surah kampung. Gue dan yang lain akhirnya bermalam di sana.